Ya, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita sudah memasuki hari kelima di bulan ke-10. Bulan Oktober, di mana Tuhan sudah memimpin setiap kehidupan kita sampai saat hari. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa terlebih dahulu, biar Tuhan yang memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti dengan hormat, saya minta Bapak Pendeta Samuel Manatap untuk memimpin kita di dalam doa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami ketemu bersama-sama dengan saudara seiman kami, urapi kami semua. Kami belajar Tuhan mengucap syukur kepadamu. Sehingga setiap apa yang dilakukan pada hari ini Tuhan, kami menerima. Kalau yang sakit disembuhkan ya Tuhan, bahkan yang lemah dikuatkan ya Bapak, yang tidak punya jalan keluar diberi solusi ya Bapak. Dan urapi juga hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, sehingga dia dipakai oleh Tuhan dan kuasa Roh Kudus mengurapi dia. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa setiap kita pagi hari ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Untuk itu mari sama-sama pagi hari ini naikkan pujian pengagungan kita di hadapan Tuhan. Naikkan sembah sujud kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang bertahta di atas segala pujian. Amin. Haleluya Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan.
siap memuji Tuhan? Sama-sama katakan amin. Amin. Sebab Dia Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Dia bertahta atas setiap pujian kita. Yesus, Tuhan namanya. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa, segala kuasa di tangan-Nya. Ya Tuhan, Ya Tuhan, segala Tuhan, Dia Raja segala raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, selama-lamanya. selamanya. Amin. Ya Tuhan, segala Tuhan, Dia Raja segala raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan, dengan kekuatan-Ku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Amin. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa, segala kuasa di tangan-Nya. Ya Tuhan, Ya Tuhan, segala Tuhan, Dia Raja segala raja, kuasanya tetap sama. panggil namanya Yesus. Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya Tuhan, Ya Tuhan, segala Tuhan, Dia Raja segala raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan, dengan kekuatan-Ku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. katakan ku puji. Puji Kau Tuhan, dengan kekuatan-Ku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Sekali lagi katakan. Ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu masih tetap kuat? Amin. Bangkit berdiri, masih semangat? Amin. Yes. Allah kita Allah yang perkasa. Kita mau akui bukan dengan kekuatan kita, tapi karena Dia Allah yang perkasa buat kita. Bukan denganku, buat padamu, rangilah hendak kasih-Mu.
Kalau pagi hari ini kita akui Tuhan Allah yang perkasa buat kita. Dan Tuhan yang memberikan pengharapan yang gak pernah mengecewakan. Dunia boleh berubah, manusia boleh berubah. Tapi pagi hari ini kita mau katakan, Tuhan Allah gak pernah berubah dalam kehidupan kami. Tuhan Allah gak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Nya selalu nyata, pengharapannya selalu nyata buat setiap kami. setiap pengharapan yang nyata dalam kehidupan kami, Bapa.
Terima kasih buat suka dan duka yang sudah kami alami sampai saat ini Tuhan. Satu hal yang kami percaya pagi hari ini Tuhan, Engkau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau ada buat setiap kami. Engkau ada secara pribadi buat kami Bapa. Bapa, pagi hari ini kami mau nyatakan Tuhan, Engkau Allah yang memberikan pengharapan luar biasa buat kami Bapa. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan pada Tuhan, katakan pada Yesus, Engkau Allah yang luar biasa buat kami Tuhan. Katakan secara pribadi, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yesus kira namanya rabas, namanya rabas. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau segalanya bagi kami, Kaulah harapan kami Tuhan. Thanks Lord God, thanks Lord God Jesus. Sampai detik ini ku melihat penyertaan dalam setiap hidup kami Tuhan, dalam setiap hati kami Tuhan. Amin. Satu-satunya Sampai detik ini, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, oh Jesus. sampai Selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Katakan dengan sungguh-sungguh, sampai detik ini kami melihat kebaikan-Mu Tuhan, kami melihat kuasa-Mu Tuhan. Yes. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Ini pengakuan kami pagi hari ini Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami lupa bahwa Engkau pengharapan yang gak pernah mengecewakan bagi kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering lupa Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering menggunakan kekuatan kami sendiri Tuhan. Bapak, pagi hari ini kami mau duduk diam di hadapan-Mu Tuhan. Bapak, kami mau mendengar isi hati-Mu Bapak. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami saat ini Tuhan. Saat ini kalau ada yang goyah di antara kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar setiap firman-Mu boleh menguatkan kami Tuhan. Saat ini kalau ada di antara kami yang lemah Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biar kuasa perkataan firman-Mu Tuhan boleh menguatkan kami Bapa. Dan saat ini kalau di antara kami ada yang sedang sakit Tuhan, Bapak, kami percaya bilur-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu dulu sekarang gak pernah berubah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang memberikan kesembuhan Tuhan buat setiap kami Bapa. Engkau yang mengadakan pemulihan buat setiap kami Yesus. Terima kasih buat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Biar ini boleh menjadi dupa yang harum buat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau yang disenangkan, ditinggikan, dimuliakan buat lewat setiap pujian kami Bapa.
Bapak sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Bapak pakai hamba-Mu, Ibu pendeta Madia Tuhan, Hana Jonathan Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biar Engkau yang pakai lidah bibirnya Tuhan dengan kuasa perkataan daripada-Mu Tuhan. Kuduskan, layakan menjadi alat-Mu Tuhan. Biar kami boleh dikuatkan, diteguhkan. Kami memperoleh sukacita yang baru daripada-Mu Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu boleh diperkatakan, boleh diperdengarkan buat setiap kami. Dan kami boleh memahami, mengerti Tuhan. Bahkan lebih lagi kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Bapak kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami menyatakan Engkau yang berdaulat atas setiap kehidupan kami Bapak. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Mari yang percaya kita mau sama-sama katakan amin. Saya serahkan kepada hambanya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita sehingga kita dapat ada di rumah Tuhan. Biarlah waktu yang Tuhan berikan ini mau kita pergunakan sebaik mungkin untuk kita mendapatkan berkat yang tidak kurang daripada Tuhan. Kalau tadi sudah dinyanyikan bahwa Tuhan kita Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang setia, yang tidak berubah. Karena tidak ada yang dapat mempengaruhi Tuhan kita. Tidak ada yang dapat merubah kesetiaan Tuhan kepada kita. Kalau manusia dapat berubah, suami, istri, anak-anak dapat berubah. Tetapi Tuhan kita tidak ada yang dapat mempengaruhi untuk berubah. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Kita boleh menaikkan ucapan syukur. Kita boleh memuliakan Tuhan. Karena kita mempunyai Tuhan yang setia, yang tidak berubah kasihnya bagi kita sekalian. Bukan bagi saya sendiri, tapi bagi semua umat Tuhan, bagi Bapak Ibu yang ada di pagi hari ini di tempat ini. Kasih Tuhan selalu Tuhan limpahkan karena Tuhan kita Tuhan yang tidak berubah. Nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan membawakan sedikit renungan firman Tuhan mengenai pengharapan di dalam Tuhan atau pengharapan dalam Allah yang setia, Tuhan yang setia. Tapi pada pagi hari ini saya tidak akan menerangkan lagi, menjelaskan mengenai Allah yang setia. Karena sudah di dalam minggu-minggu yang lalu, di dalam bulan September, Pak Yopi pun sudah menerangkan bagaimana Allah kita ini setia. Allah yang menepati janjinya. Nah, tadi juga saya sudah memberi penjelasan bahwa Allah kita tidak ada yang dapat mempengaruhi untuk merubah kesetiaannya. Nah, mari Bapak Ibu kita akan langsung masuk di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau tema sepanjang tahun ini adalah penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam Yesaya 41 ayat 10. Saya minta Bapak Ibu semua tidak keberatan kalau kita akan membacakan ayat ini bersama-sama. Biar ini boleh menjadi rema kepada kita, menjadi pegangan kita bahwa penyertaan Tuhan itu betul-betul sempurna. Mari kita akan membacakan ini sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, ini tema sepanjang tahun kita. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Sampai kita ini memasuki bulan ke-10. Pasti atas penyertaan Tuhan yang sempurna. Kalau Tuhan tidak menyertai kita tidak mungkin ada seperti ini. Tapi karena penyertaan Tuhan yang sempurna, sehingga kita dimampukan, diteguhkan. Boleh kita melampaui dari bulan Januari sampai bulan ke-9 bulan September dan bulan Oktober ini di hari yang kelima. Boleh kita lalui. Meskipun saya percaya
tidak dengan mudah kita lalui. Banyak halangan, banyak masalah, banyak penderitaan yang harus kita pikul. Tetapi karena Tuhan menyertai, kita tidak takut, kita tidak bimbang. Karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang meneguhkan, bahkan di sana Tuhan memegang tangan kita untuk memberi kita kemenangan. Nah, saya percaya kita semua sudah menang sehingga saat ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Tanpa Tuhan menyertai, kita pasti tidak akan mampu. Tapi Tuhan kita Tuhan yang setia, yang selalu memberi kasih-Nya. Kita dimampukan boleh ada sampai saat ini. Nah, tetapi di dalam bulan Oktober ini ada tema yang khusus untuk selama bulan Oktober itu, hidup di dalam pengharapan. Jadi selama bulan Oktober ini kita akan diajar, kita akan dibekali bagaimana kita boleh hidup hari demi hari kita dengan dalam pengharapan kita. Pasti pengharapan kita bukan kita berharap kepada orang atau berharap kepada hal-hal yang lain. Tetapi tadi sudah dinyanyikan, satu-satunya pengharapan kita adalah Tuhan Yesus. Nah, puji Tuhan. Nah, tetapi pada hari ini, pada minggu pertama bulan Oktober ini, firman Tuhan yang diberi tema, kita akan dibekali mengenai pengharapan dalam Allah yang setia. Nah, kita sudah mengetahui bahwa Allah kita Allah yang setia. Nah, ayatnya ada di dalam Roma 15 ayat 13. Kita baca Roma 15 ayat 13, saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, jadi Allah kita, Allah yang menjadi sumber pengharapan kita, akan memenuhi kepada kita di dalam kehidupan kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan oleh Roh Kudus kita boleh berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pengharapan kita boleh berlimpah-limpah dengan Roh Kudus. Karena Tuhan kita Allah yang setia itu Allah sumber pengharapan. Kita boleh selalu merasakan damai sejahtera dan sukacita di sepanjang kehidupan kita. Nah, saya akan memberi penjelasan mengenai makna pengharapan sebelum kita lebih lanjut. Makna pengharapan adalah keyakinan kuat dan perasaan menunggu akan sesuatu hal yang baik terjadi dalam masa depan. Jadi belum terjadi untuk kita. Kita belum mengalami hal yang baik itu di dalam masa depan. Tetapi kita mempunyai keyakinan hal itu akan terjadi. Itulah pengharapan. Lalu pengharapan itu bukan mimpi kosong. Kalau mimpi itu kan bohong ya, tidak terjadi nyata. Nah, mimpi itu, tetapi pengharapan itu bukan mimpi itu. Bukan mimpi yang kosong. Melainkan tindakan aktif yang memberi kekuatan untuk menjalani masa sulit dan menjadi sauh yang kuat bagi jiwa, terutama dalam konteks keyakinan pada Tuhan atas janji-janjinya. Jadi pengharapan itu merupakan kita menunggu janji-janji Tuhan digenapi, janji-janji Tuhan nyata di dalam kehidupan. Pengharapan berakar pada iman kepada Kristus dan keyakinan akan keselamatan, kebangkitan, kehidupan kekal yang dijanjikan Tuhan. Nah, pengharapan itu akarnya pada iman. Kalau iman kita kuat, seperti pohon yang berakarnya kuat, akarnya besar-besar, dia akan teguh meskipun ditimpa angin, ditimpa hujan angin yang berat, dia akan tetap teguh, tidak menjadi goyah, tidak menjadi runtuh. Demikian pula dengan kita. Kalau kita mempunyai iman yang kuat, pengharapan kita pun akan teguh meskipun kita mengalami badai, gelombang menimpa kehidupan kita. Nah, lalu untuk selanjutnya ada di dalam Roma pasal 5 ayat selanjutnya, Roma pasal 5 ayat ke-5 saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Dan pengharapan tidak mengecewakan
Karena kasih Allah telah diserahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, Tuhan itu Allah kita sebagai sumber pengharapan, bukan pengharapan palsu, bukan pengharapan yang abal-abal, tetapi pengharapan yang tidak mengecewakan kita. Juga kasih Allah akan dicurahkan bagi kita. Kita akan diberikan kasih Allah, dicurahkan. Kalau dicurahkan itu kan berlimpah-limpah ya minyak. Kalau diberi bisa sedikit-sedikit, tapi kalau dicurahkan minyak berlimpah-limpah. Penuh kita dengan kasih Allah. Lalu Roh Kudus pun dikaruniakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan membuat ilustrasi sedikit. Bahwa ada seorang petani. Seorang petani itu karena dia mempunyai pengharapan. Setiap hari dia mau mencangkul, menanam. Karena dia mempunyai pengharapan. Suatu saat di ke depan itu dia punya pengharapan. Dia akan menuai. Dia akan menuai apa yang dia kerjakan. Nah, di dalam dia mencangkul, menanam itu. Dia harus betul-betul sungguh-sungguh. Dengan punya kekuatan. Dia harus mengorbankan tenaga. Waktu dia sepenuhnya. Di dalam dia mencangkul dan menanam. Karena dia mempunyai pengharapan. Nanti dia akan menuai dari apa yang dia tanam, apa yang dia lakukan. Jadi waktu dia mencangkul, dia menanam, dia belum merasakan apa yang dia akan tuai. Dia tidak dapat menuai. Menuai itu pengharapan, dia akan di waktu yang akan datang. Tetapi petani ini dia dengan rajin, dengan setia dia melakukan pekerjaannya karena mempunyai pengharapan. Juga seorang buruh, seorang pekerja setiap hari dari pagi sampai sore dia bekerja di pabrik. Dia kepanasan, mungkin dia panas di pabrik yang besar, banyak orang bekerja, mungkin tidak ada AC. Biasanya kalau besar itu dari atas aja ada yang muter-muter. Saya kurang tahu namanya supaya ada udara. Karena kalau pakai AC di dalam ruang yang besar mungkin banyak pengeluaran untuk pabrik itu ya. Nah, panas, berdebar, dia harus pergi. Dia dengan setia, setiap pagi dia meninggalkan anak, istri, keluarga, dia bersedia. Meskipun mungkin sakit pun dia tetap pergi bekerja. Karena dia takut kalau tidak masuk kerja ada pemotongan. Lalu dalam 1 bulan itu mungkin bonus kesetiaan sudah hilang. Uang makan, uang transport, gaji semua dikurangkan. Jadi pendapatan dia kurang. Jadi dia juga perlu pengorbanan untuk meraih, untuk mendapatkan pengharapan upah di akhir bulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kita? Nah, kita pun untuk menemukan pengharapan itu kita harus mempunyai iman. Nah, tadi kan sudah dikatakan pengharapan itu berakarnya iman. Nah, kita pun harus mempunyai iman, keyakinan bahwa Allah sumber pengharapan yang tidak mengecewakan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita membaca terlebih dahulu di dalam Roma 5 ayat 1 sampai 4. Roma 5 ayat 1 sampai 4. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, oleh iman kita sudah dibenarkan. Ayat 3 dan 4 sebelakangan. Kita sudah dibenarkan oleh iman. Hidup dengan damai sejahtera, menikmati kasih karunia. Kasih karunia dan kita juga akan menikmati, di sini dikatakan menerima kemuliaan Allah. Nah, kalau sampai ayat ini aja kita bersuka cita, mudah kita akan senang-senang karena kita sudah dibenarkan oleh iman, lalu kita akan penuh dengan damai sejahtera dan oleh kasih Tuhan juga oleh karunia
dalam kasih karunia ini kita boleh berdiri, kita boleh menerima kemuliaan Tuhan. Kita sukacita, kita senang, tetapi tidak sampai di situ berhenti. Di dalam ayat ketiga dan keempat mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kita pun akan diuji, kita pun harus diuji melalui kesengsaraan, masalah persoalan hidup kita. Kita diuji karena dengan kesengsaraan, dengan persoalan yang kita hadapi, dengan segala masalah yang harus kita lewati, kita itu akan menjadi tekun. Nah, setelah tekun kita diuji, dan setelah diuji kita lulus, barulah kita dapat menimbulkan pengharapan. Nah, seperti tadi petani itu, di dalam dia menanam, mencangkul, dia itu tidak mudah mencangkul itu ya, tidak mudah dan menanam itu, semua itu harus ada pengorbanan. Dia bekerja dengan tekun, mungkin mencangkul badannya sakit atau apapun, dia harus setia. Dia di dalam waktu panas, dia kepanasan, dia panas tidak enak. Dia menghadapi masalah panas, belum lagi kalau hama datang. Tetapi dia tekun melakukan hal itu. Dia tidak memikirkan masalah, problema di dalam dia mau menanam. Dia di dalam mereka bertani itu, dia lewati semua dengan tekun dia kerjakan. Dan dia akhirnya pun dia mendapatkan kemenangan. Itu ujian bagi dia, setiap hari dia harus mencangkul, menanam, memberi pupuk. Belum lagi mungkin mencabuti kalau ada lalang-lalang yang tumbuh di antara padi-padi yang dia tanam. Dia juga harus memberi obat supaya hama-hama tidak ada di apa yang dia tanam itu, sehingga untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, karena dia tekun, dia menghadapi segala masalah dengan tekun, dan dia juga boleh diuji ketekunannya, dan pengharapannya itu pun terjadi karena dia tahan, dia hadapi semua. Dia punya ketekunan, mempunyai bertahan, dan dia juga tahan uji. Akhirnya pengharapan itu dapat dia mendapatkan pengharapan dengan menuai hasil yang memuaskan. Nah, demikianlah kita pun untuk mendapatkan pengharapan kita harus mempunyai iman yang kuat. Karena pengharapan itu akarnya iman. Lalu nah, dengan apakah kita dapat melewati kesengsaraan agar pengharapan pertolongan Tuhan itu sempurna digenapi di dalam kita. Pengharapan itu dengan pengharapan yang bagaimana, dengan cara bagaimana kita dapat teguh agar pertolongan Tuhan itu sempurna digenapi di dalam kehidupan kita. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke dalam belakang tubir. Jadi pengharapan itu merupakan sauh atau jangkar yang kuat, aman bagi kita. Nah, tetapi kita tidak boleh salah meletakkannya. Kita tidak boleh sembarangan kita taruhkan sauh kita. Kita lekatkan jangkar kita. Itu ada tempat yang khusus harus kita letakkan. Yaitu dilabuhkan sampai ke belakang tubir. Kita harus labuhkan. Kita harus taruh jangkar kita. Sauh kita itu di belakang tubir. Nah, pengharapan itu memang seperti jangkar. Jangkar yang harus dilabuhkan sampai ke belakang tubir. Apakah belakang tubir itu Bapak Ibu sekalian? Nah, saya rasa semua Bapak Ibu ingin mendapatkan pengharapan itu. Yang aman, yang menguatkan jiwa kita. Tetapi kita harus menaruhnya. Kita harus melabuhkan sauh kita itu sampai ke belakang tubir. Di mana belakang tubir itu? Nah, di dalam Imamat 16 dikatakan, firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut
supaya jangan ia mati karena aku menempatkan diri dalam awan di atas tutup perdamaian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dikatakan untuk Harun. Firman Tuhan kepada Musa suruh mengatakan kepada Harun bahwa Harun itu jangan masuk sembarangan ke tempat yang kudus di belakang tabir. Jadi belakang tabir itu adalah tempat yang kudus. Nah, biarlah kita pun mau menaruh pengharapan kita ini ke dalam pengharapan kita ini ke belakang tabir di tempat yang kudus. Nah, di dalam perjanjian lama bahwa tempat yang boleh masuk ke tempat yang kudus itu tidak sembarang orang, tidak semua orang boleh masuk ke tempat itu. Hanya para imam yang boleh masuk ke dalam tempat yang maha kudus itu. Nah, lalu imam itu dia boleh bertemu dengan Tuhan. Dia boleh menerima pesan Tuhan. Dia boleh berkata-kata dengan Tuhan. Nah, jadi kalau saya ambil kesimpulan kalau kita pun harus menaruh jangkar itu pengharapan kita itu di tempat yang maha kudus. Kita harus datang ke tempat maha kudus, yaitu kita menghampiri Tuhan. Dengan kita berdoa, kita baca Alkitab. Kita mau mendengar suara Tuhan. Para imam pun di dalam tempat yang kudus dia mendengar suara Tuhan. Dan dia juga boleh berkata-kata kepada Tuhan. Nah, biarlah kita pun juga mau mengikuti untuk kita mempunyai iman yang kuat. Untuk pengharapan yang iman yang menjadi akar untuk pengharapan kita. Jadi kita biar kuat, pengharapan kita pun tidak goyah. Kita harus taruh. Kita harus datang pada Tuhan. Nah, kalau pada zaman dahulu para imam yang datang ke tempat yang kudus itu di belakang tabir, tetapi karena kita sekarang ini sudah hidup tidak di dalam perjanjian baru, tapi kita ada di dalam perjanjian. Kalau pada waktu dulu ada mereka hidup di dalam perjanjian lama. Tetapi kita semua sekarang hidup di dalam perjanjian baru. Kita semua tidak dipilih-pilih orang yang boleh datang kepada Tuhan. Kita semua boleh datang kepada Tuhan. Kita tidak dibatasi seperti pada waktu dulu hanya para imam yang boleh boleh bertemu dengan Tuhan. Tetapi kita di dalam perjanjian baru. Kita semua boleh datang kepada Tuhan, boleh menghampiri Tuhan, boleh mengatakan apapun kepada Tuhan, dan kita pun juga boleh menerima apa yang Tuhan katakan itu melalui firman Tuhan yang boleh kita baca. Nah, karena itu marilah kita mengadakan hubungan yang erat dengan Tuhan, supaya dengan doa, dengan membaca firman Tuhan, kita mendengar suara Tuhan melalui kita membaca firman Tuhan itu supaya kita menjadi teguh, kita menjadi kuat. Pengharapan itu kita taruh di dalam hal yang benar dengan kita erat berhubungan kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupanku, meskipun badai, kesulitan, masalah menimpa hidup kita, kita tidak goyang. Kita boleh teguh, boleh kuat pengharapan kita. Karena kita mempunyai pengharapan, mempunyai akar yang kuat, yaitu iman. Saya harap Bapak Ibu sekalian mau mempunyai iman yang kuat. Itu datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berkata-kata dengan Tuhan. Dan menerima firman Tuhan melalui kita membaca Alkitab. Biarlah kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Nah, itu jadi yang pertama, iman. Yang kedua adalah Roh Kudus yang harus kita miliki. Dengan Roh Kudus kita akan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Seperti tadi dikatakan dalam Roma 15 ayat ke-13. Yang mengatakan dengan Roh Kudus kita akan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, saya rasa kita semua juga mau berlimpah-limpah pengharapan kita. Terjadi di dalam kehidupan kita. Janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Lalu di dalam Roma 5 ayat 5 mengatakan Roh Kudus itu akan dikaruniakan kepada kita. Tuhan akan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Tuhan akan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Nah,
Untuk benar-benar kita harus mempunyai Roh Kudus. Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Dengan Roh Kudus kita akan mempunyai berlimpah-limpah pengharapan. Lalu di dalam tertulis pun di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 mengatakan, mengaku Yesus itu Tuhan, maka kita memiliki Roh Kudus. Kita harus mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, baru kita memiliki Roh Kudus. Nah, ayatnya berbunyi seperti demikian. Dari 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Kudus dapat berkata terkutuklah Yesus. Kalau orang punya Roh Kudus tidak mungkin dia berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita mempunyai Roh Kudus, kita dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, pasti ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada Roh Kudus, nah barulah mungkin kita bisa dapat mengutuki Tuhan. Selama kita Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, kita tidak akan mengutuk Tuhan Yesus. Tetapi kita boleh mengatakan Yesus adalah Tuhan. Lalu di dalam Galatia 4 ayat 6. Kita ini adalah anak, maka Tuhan menyuruh roh anaknya masuk ke dalam kita. Nah, kita ini sebagai anak-anak Tuhan ya. Di dalam ayatnya saya bacakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba ya Bapa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah anak. Ya, karena kita inilah anak Tuhan, maka Bapa kita, Tuhan kita yang sebagai Bapa, Dia menyuruh roh anaknya masuk ke dalam kehidupan kita. Karena itu kita memiliki Roh Kudus. Sudah dalam 2 ayat ini sudah menegaskan bahwa kita mempunyai Roh Kudus karena kita mengaku Yesus Tuhan. Kita sebagai anak, Roh Kudus kita miliki. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, dia bukan milik Kristus. Nah, tidak memiliki Roh Kudus karena bukan anak. Jadi untuk memiliki Roh Kudus kita harus mengaku Yesus Tuhan dan menjadi anak. Saya rasa semua Bapak Ibu di sini sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan mengaku bahwa merasa kita ini sebagai anak Allah. Karena itu kita semua ini sudah memiliki Roh Kudus. Nah, dengan demikian kita boleh mempunyai pengharapan itu akan terjadi di dalam kehidupan dengan iman yang kuat, dengan Roh Kudus. Nah, dengan juga karena itu saya yakin betul kalau kita sudah memiliki Roh Kudus, kita sudah mempunyai Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita pun akan dimampukan. Kita dapat hidup kudus. Ya, memang hidup kudus itu sulit ya, banyak sekali yang harus tantangan-tantangan yang harus kita lewatin untuk kita hidup kudus. Tetapi memang itu yang Tuhan inginkan untuk kita dapat melakukannya, kita harus hidup kudus. Tetapi dengan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, Roh Kudus memampukan untuk kita hidup kudus. Yang pertama hidup kudus, yang kedua melakukan kehendak Allah. Nah, untuk melakukan kehendak Allah juga seringkali kita belang-belentong, seringkali bolong-bolong. Tuhan menginginkan kita setia beribadah, tapi dalam 52 minggu 1 tahun itu mungkin ada juga bolong-bolongnya ya. Tidak kalau absensi tidak 100% hadir. Nah, tapi karena Tuhan yang memimpin Roh Kudus memimpin kita, memampukan kita karena kita sudah hidup kudus. Dapat hidup kudus kita juga mampu melakukan kehendak Allah.
Lalu yang ketiga, bertahan dalam penderitaan. Nah, ini yang sulit. Seringkali kalau masalah problema terjadi di dalam kehidupan kita, baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah dengan lingkungan sekitar kita, juga masalah dengan teman-teman kita di gereja. Seringkali kita tidak bisa bertahan. Itu sudah aja keluar pindah gereja. Nah, seperti itu. Tetapi dengan pimpinan Roh Kudus, dengan Roh Kudus ada deh, kita boleh bertahan. Kita boleh teguh. Meskipun penderitaan, badai, topan menimpa hidup kita, kita tetap teguh. Nah, karena setelah itu kita boleh mendapatkan hidup yang berkemenangan. Nah, saya kira Bapak Ibu semua merindukan hidup yang berkemenangan. Kalau kita sudah dapat melampaui, mengatasi segala kesulitan, peperangan hidup kita, kita boleh mendapatkan kemenangan. Karena kita boleh melampauinya semua dengan pimpinan daripada Tuhan, dengan Roh Kudus. Lalu kita dapat melakukan ini karena kita sudah dimampukan oleh Roh Kudus. Sehingga pengharapan kita seperti yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Ini merupakan mungkin pengharapan terakhir daripada kita. Kita akan baca ya Bapak Ibu sekalian. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Apa yang menjadi pengharapan kita? Ayat ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Orang-orang yang sudah mati lebih dahulu, saudara kita, keluarga kita yang mati lebih dulu, mereka akan dibangkitkan oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita yang masih hidup? Kalau kita masih hidup, di ayat 17 dikatakan, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, dan akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan, dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sepertinya ini merupakan pengharapan terakhir daripada kita. Di mana kita ingin bersama-sama dengan Tuhan. Hidup bersama-sama dengan Tuhan di kota Yerusalem baru. Ya, itulah yang menjadi tujuan terakhir kita. Nah, biarlah supaya tujuan kita ini terakhir tergenapi sampai pengharapan kita dapat kita belum. Kita harus dapat biar Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita dan kita mempunyai yang iman yang kuat. Dan karena Roh Kudus kita boleh hidup dengan kudus, melakukan kehendak Tuhan, bertahan dalam penderitaan dan hidup kebenangan. Saya kira kalau kita mampu ini, pasti hal ini yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 terjadi di dalam kehidupan kita. Kita boleh sama-sama bersama dengan Tuhan selamanya, Bapak Ibu. Tidak sementara 1 hari, 2 hari, sebulan, setahun, 2 tahun, tidak. Tapi kita selama-lamanya hidup bersama dengan Tuhan di Yerusalem baru, sorga yang mulia. Nah, itulah yang menjadi kerinduan, keinginan kita. Betul ya Yoel? Yoel mempunyai kerinduan seperti itu? Pengharapan, amin ya. Kita semua mempunyai pengharapan seperti hidup bersama-sama dengan Tuhan. Lalu pesan-pesan untuk dibawa pulang. Ya, yang pertama, jadikanlah Tuhan satu-satunya pengharapan. Lalu mengadakan hubungan yang erat dengan Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun badai topan melanda kita, tetap aman dan kuat karena ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang sudah mendengar firman Tuhan, Tuhan memberkati dengan berlipat-lipat. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk, kita akan menaikkan sebuah pujian. Kaulah Tuhan, kaulah pengharapanku. Kaulah. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri.
syukur, terima kasih Bapak. Saya minta nanti Ibu Christine, istri daripada Pak Heri, berdoa untuk firman Tuhan. Dan setelah itu nanti saya minta, saya serahkan kepada wakil gembala yang akan memimpin sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Pak. Kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali diingatkan oleh firman-Mu yang telah disampaikan hamba Ibu Tuhan. Kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami boleh memiliki iman yang kuat, iman yang teguh. Di dalam kami boleh menghadapi pergumulan hidup yang kami hadapi saat-saat ini Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami, supaya kami boleh kuat di dalam Tuhan, kami boleh teguh di dalam Tuhan, setia mengiring kepada Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan kami, apapun yang menjadi pergumulan hidup kami. Supaya kami boleh memiliki Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau pagi ini kami telah diberkati oleh firman Tuhan. Kami telah dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Yang selalu menguatkan kepada kami setiap jemaat-Mu yang hadir di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi Tuhan hamba-Mu, Engkau pakai Tuhan dimanapun hamba-Mu boleh melayani pekerjaan Tuhan. Urapan Tuhan selalu baru atas hamba-Mu. Juga urapan Tuhan baru atas setiap kami. Kami semakin kuat, kami semakin teguh, iman kami kokoh, iman kami kuat, karena Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan, sebentar kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Melalui perjamuan kudus ini kita diingatkan kembali akan pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Melalui pengorbanannya kita sudah ditebus dari hukum maut, juga hukum dosa. Dan kita percaya melalui darah Kristus ada kesembuhan. Melalui darah Kristus ada kelepasan. Melalui darah Kristus kita diberi kemenangan. Mari saya undang pelayan-pelayan perjamuan kudus bisa tampil ke depan. Kita naikkan pujian, Dia kuasa, aku tahu Dia kuasa. Karena di dalam darahnya ada kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Katakan Dia kuasa. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Katakan Dia kuasa. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, beri jalan yang timpang, yang buta melihat. Hati susah, ikatan terlepas, beri jalan yang timpang, yang buta melihat. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu
Bapa di dalam surga, inilah pengakuan kami Tuhan bahwa ada kuasa di dalam darah-Mu. Darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di Golgota. Di dalam darah-Mu ada keselamatan. Di dalam darah-Mu ada kesembuhan. Di dalam darah-Mu ada kelepasan. Di dalam darah-Mu Tuhan ada kemenangan. Karena itu Bapa, pada pagi ini kami akan menjalani sakramen perjamuan kudus ini dengan percaya. Di hadapan kami telah tersedia roti yang melambangkan tubuh-Mu, anggur yang melambangkan darah-Mu Tuhan. Kami percaya dengan iman Tuhan bahwa melalui sakramen perjamuan kudus ini, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan, dan Tuhan akan memberikan sukacita, damai sejahtera bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan melakukan perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kuasa, tolong saya. Katakan dengan iman, Dia kuasa. Dia kuasa, Dia kuasa. Yang sudah mendapatkan roti dan anggur, saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan kuasa, tolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas. Hiburkan hati susah. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas. Beri jalan yang timpang, yang buta melihat. Dia kuasa, Dia kuasa. Ku tahu Dia kuasa. Ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Mari saya beri kesempatan untuk jemaat Tuhan berdoa kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan saudara pada pagi ini, kita percaya bahwa ada kuasa di dalam darah Kristus. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Sampaikan semua itu kepada Tuhan. Maka mukjizat Tuhan akan terjadi. Yang sakit akan disembuhkan. Yang susah akan dihiburkan. Yang lemah akan dikuatkan. Dan kita akan pulang dengan damai sejahtera, sukacita daripada Allah. Kita naikkan pujian ini dengan lembut. Dan biarlah tiap umat Tuhan berdoa dengan sungguh kepada Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, beri jalan yang timpang, yang buta melihat. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi yang menjadi lambang daripada tubuh Kristus. Kuasanya nyata di tengah-tengah kita. Kuasanya telah dinyatakan bagi saudara dan saya. Kita percaya bahwa di dalam tubuhnya, di dalam darahnya, Dia sudah melepaskan kita, membebaskan kita dari hukum maut dan hukum dosa. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita makan dan minum tubuh Kristus ini, saya akan menyampaikan bagian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Selanjutnya Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum lambang daripada tubuh Kristus ini dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya.
besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Puji nama Tuhan. Barusan ada video klip ya Bapak Ibu Saudara sekalian untuk acara WBI Trate hari Sabtu yang lalu. Puji nama Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah pagi hari ini, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan terlebih mendapatkan perjamuan kudus. Dan sekarang saya akan bacakan warta jemaat untuk pagi hari ini. Yang pertama ada berita duka, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga Bapak Olifugo Bu Ulolo dalam usia 70 tahun. Beliau adalah ayah dari Ibu Novi, mertua dari Bapak Martinus. Pada hari Rabu tanggal 1 Oktober jam 4 sore bertempat di Nias. Kami dari gembala, pengurus dan jemaat di tempat ini di Trate mengucapkan turut berduka dan kiranya Tuhan Yesus saja yang menguatkan dan memberikan penghiburan untuk seluruh keluarga. Ibadah anak Abi Trate jam 8.45 hari ini di ruangan atas dan juga ibadah remaja hari ini jam 9 pagi di ruang gereja dengan tema kegagalan bukan akhir. Ibadah doa hari Selasa tanggal 7 Oktober melalui Zoom meeting jam 18.30 diundang untuk seluruh jemaat juga boleh ikut hadir di dalam ibadah doa. Gerakan bersama Trate 8 akan masuk di dalam pelajaran 9 MSK 3 dengan tema mengiring Kristus sampai akhir, akan dimulai hari Selasa. Kiranya melalui net ini juga kita bisa mulai belajar lebih dalam lagi mengenai pengenalan kita kepada Kristus. Selamat pagi Pak Turyani, hari Sabtu tanggal 11 Oktober. Jam 5.30 pagi melalui Zoom, diundang juga seluruh jemaat bisa turut serta di dalam doa pagi untuk bersama-sama bersekutu. Dan minggu depan tanggal 12 Oktober kita akan sama-sama kembali beribadah di tempat ini jam 7 pagi. Komsel Family Care hari Kamis tanggal 16 Oktober jam 18.30 melalui Zoom akan membahas buku dengan judul Begin Again. Diundang para pasutri muda ya bisa ikut di dalam Komsel Family Care. Persembahan bisa melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar atau juga menggunakan amplop persembahan yang sudah tersedia di depan. Juga untuk persembahan pembangunan gereja bisa melalui transfer ke nomor rekening yang berbeda dan juga melalui amplop. Juga melalui penjualan makanan yang tiap minggunya masih dilakukan ya Bapak Ibu, terima kasih untuk supportnya setiap minggu mau membeli begitu ya. Dan misalkan ada yang terlewat ditawarkan Bapak Ibu ya nanti bisa menghubungi ke panitia. Ya biasanya yang menawarkan ada di Ibu Yohan atau di Ibu Maya atau Ibu Cindy ya bisa ini kok minggu depan saya belum dapat jatah makanan nih gitu ya. Bisa bertanya ya supaya nanti disusulkan orderannya. Pelayanan doa, informasi dan sosial media bisa menghubungi nomor-nomor di layar ke nomor gembala jemaat, ketua pengurus, ke wakil gembala ataupun ke sekretariat gereja. Dan kita terus dukung di dalam doa untuk beberapa rekan kita jemaat, Bapak Agus Suwarji, Bapak Wisuhandi, Bapak Zakaria Saragi dan Ibu Emi Dwi Karja. Kita terus dukung di dalam doa supaya mereka juga boleh terus merasakan kasih Tuhan dan fisiknya boleh semakin terus dikuatkan.
Ulang tahun Jemaat Rate yang pertama tanggal 3 Oktober hari Jumat ada Saudari Cheverly Audrey Lim. Dan hari Minggu, hari ini ya, tepat hari ini Bapak Mariono. Ada di sebelah mana Pak Mariono? Oh, selamat ulang tahun Pak Mariono ya. Tuhan Yesus memberkati ya, kiranya Tuhan yang selalu senantiasa menyertai. Sekian untuk warta pagi hari ini, kita akan sama-sama akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti saya akan berdoa dan juga tutup doa berkat oleh Bapak PDP Yopi Kusnandar. Mari kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian yang tadi. Sampai detik ini penyertaan Tuhan masih ada bagi setiap kita. Ada amin? Detik ini ku melihat, kami melihat penyertaan-Mu Bapa. Dulu, sekarang, selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan sampai detik ini. Rasakan penyertaan-Mu Bapa. Berapapun badai, sebesar apapun badai yang kami alami Tuhan, tapi Engkau tetap Tuhan. Amin. Satu-satunya pengharapan sampai detik ini ku Engkau begitu besar, ajaib perbuatan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur untuk ibadah yang sudah boleh kami lakukan pada pagi hari ini Bapa. Kiranya Tuhan Engkau yang menjamah setiap hati kami, Engkau yang menegur setiap hati kami. Dan setiap hidup kami ini Tuhan boleh terus berharap, terus punya pengharapan hanya di dalam Engkau saja ya Tuhan Yesus. Bapak terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan untuk setiap persembahan yang akan kami bawa. Kiranya Tuhan setiap persembahan ini boleh menjadi kemuliaan nama-Mu. Kami mau memberi dengan hati kami yang tulus Tuhan. Dan kami mau memberi dengan hati yang mengasihi-Mu. Dan kiranya Tuhan persembahan ini boleh menjadi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berdoa untuk renovasi pembangunan di tempat ini. Kami berdoa bersatu hati di dalam nama Yesus. Tuhan yang cukupkan setiap dana. Tuhan yang layakkan setiap orang-orang yang turut serta di dalam panitia renovasi gereja ini Tuhan. Kami percaya Bapa, renovasi gereja ini untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang turut bekerja dan yang akan menyelesaikannya tepat pada waktunya. Bapak saat ini juga kami berdoa Bapak untuk keluarga dari Bapak Maret, Ibu Novi yang saat ini sedang berduka. Kami yakin dan percaya juga Tuhan penghiburan, penyertaan-Mu Tuhan boleh hadir di dalam keluarga ini. Memberikan penghiburan yang sempurna, kekuatan yang sempurna untuk setiap keluarga yang ditinggalkan. Bapak saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk
untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin hari-hari ini dalam lemah tubuhnya, lemah fisiknya, lemah imannya, lemah jiwanya Tuhan. Kami bersatu hati berdoa di dalam nama Yesus, sukacita yang dari Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan boleh tercurah atas kehidupan mereka, supaya mereka boleh tetap berpengharapan kepadamu, mereka boleh tetap bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa untuk setiap keluarga yang mendampinginya. Tuhan juga yang memberikan kekuatan, memberikan sukacita yang sempurna. Berdoa Bapa untuk rekan kami yang berulang tahun di minggu yang lalu, untuk saudari Audrey dan juga Bapak Mariono. Kami berdoa bersatu hati di dalam nama Yesus, Tuhan yang sertai setiap langkah kehidupan mereka, Tuhan yang jagai setiap harapan, setiap doanya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang dengar dan Tuhan yang jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berdoa untuk setiap ibadah yang akan berlangsung, ibadah anak, ibadah remaja, ibadah doa tengah minggu Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan juga yang sertai, Tuhan yang jamah, Tuhan yang hadir, mengubahkan setiap pribadi boleh semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, di akhir rangkaian ibadah pada pagi ini, kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, ke dalam aktivitas kami masing-masing. Biarlah pimpinan Tuhan yang menolong dan menyertai kami, tibakan kami di rumah kami, di aktivitas kami dengan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Terima kasih Bapa untuk anugerah kemurahan-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita mengangkat tangan kita. Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan, mengandalkan serta berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang akan memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Hati persilakan duduk, kita sama-sama bersaat teduh sejenak mengucap syukur untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.